Jadi mereka ngerasa, wah gila gue dikasih personalisasi service gitu, coba duluan, dapatan untuk ngasih feedback. Nah itu konsumen loyal pasti senang banget nih kalau dikasih kayak gitu. Nah contohnya kayak gini ya, kalau yang udah lebih oke tuh kayak McDonald's itu pakai aplikasi, tuh teman-teman bisa menggunakan WhatsApp seperti ini contohnya ya. Nah, tadi kita udah ngomongin cara naikin TC. Kita sekarang bakal ngomongin cara naikin EPC. Ini ada kurang lebih 3 strategi yang saya sharing. Pertama, itu melakukan yang namanya suggestive selling. Suggestive selling itu adalah strategi untuk mengarahkan konsumen untuk membeli produk tertentu yang sudah kita rencanakan di awal. Jadi teman-teman, kalau biasanya kalau teman-teman semua datang ke sebuah tempat makan dan tiba-tiba ada waiters yang nanya, "Kak mau cobain ini nggak? Kak, kita punya menu rekomendasi ini loh, mau cobain nggak? Kak, kita bestseller kita ini loh." Nah, ini adalah sebagai langkah dari suggestive selling sebenarnya. Dan kita lihat bisnis kita udah punya atau belum inisiatif melakukan suggestive selling gitu. Jadi sebenarnya kita bisa loh mengarahkan konsumen membeli produk-produk yang kita inginkan. Dengan cara apa? Nah, ini kita coba breakdown ya. Nah, kira-kira biasanya produk apa sih yang diarahkan ke kita? Biasanya produk yang winning product, produk yang benar-benar cuma kita doang yang punya, killer product ya biasa istilahnya. Atau yang kedua produk dengan margin profit tinggi, di mana produk yang HPP-nya rendah ya. Lalu berikutnya adalah menu-menu yang disesuaikan dengan target EPC kita. Gitu. Misal kita punya target EPC 35.000, 35.000 itu kita bisa bentuk dari orang itu harus beli menu A plus menu B, baru bisa tuh EPC-nya tercapai untuk mencapai 35.000. Nah, berarti suggestive selling kita, mereka tuh kita tawarin menu A, menu B. Nah, ini simulasinya gimana nanti kita bakal kasih contohnya. Nah, ini contohnya tadi yang saya bilang, kalau teman-teman dapat kalimat mau coba menu andalan kita enggak? Nah, itu dia menggunakan selling psikologi, di mana agar kita diarahkan nih untuk membeli produk tertentu. Ini contoh-contohnya ada ini ya. Nanti teman-teman bisa baca lagi lebih detail karena nanti materi juga akan dibagikan. Ada caranya ngasih sampel, ada caranya ngasih social proof, misalnya menu ini telah dicoba oleh siapa, menu ini recommended by siapa, nah tadi authority, atau menu ini hanya tersedia 1 minggu sekali gitu, dan lain sebagainya. Terus juga bisa best seller, save recommendation, nah itu pakai framing tuh. Itu untuk mengarahkan teman-teman, teknik-teknik yang bisa teman-teman gunakan untuk mengarahkan orang akhirnya beli menu yang memang kita sudah setting dia beli produk itu. Nah, di sini kita coba simulasi. Simulasinya gini, kalau misalnya teman-teman punya menu yang di sebelah kiri ya, di situ ada menunya ada apa, cappuccino, kopi susu, nasi goreng, spaghetti, croissant, dan french fries. Oke, teman-teman mau punya target sales misalnya, atau target EPC. Kita pengen optimalin dari menu yang kita punya, target EPC-nya berapa? Misal 83.000 nih, dengan harga-harga yang memang sangat optimal. Oke, kita setting nih, suggest utama kasir, ketika kasir ketemu sama konsumen, apa aja nih menu-menu yang kasir rekomendasikan kepada konsumen. Pertama, suggestive selling yang paling utama itu adalah orang itu ketika datang beli makan berat, beli minuman, beli snack. Sehingga kalau kasir berhasil closing dengan makan berat, minuman, dan snack, dia akan mendapatkan EPC sekian. Lalu berikutnya kalau misalnya itu kalau kita bikin beberapa simulasi-simulasi gitu. Terus kalau misalnya orang itu cuma mau beli makan dan minuman, kita harus arahin nih orangnya beli minuman ini, beli makanan ini, dan lain sebagainya. Atau kalau mau beli minuman aja, kita kasih rekomendasi minumannya yang mana aja yang harus mereka beli gitu. Bukan harus banget, istilahnya kita rekomendasikan mereka beli gitu. Kan namanya juga suggestive selling yang mensugestikan orang untuk beli menu itu.
Oke, kalau misalnya kita bikin nih script suggestive selling untuk coffee shop A. Nanti teman-teman siapin nih di kasirnya, ditempel kertas, udah ada skripnya. Misalnya konsumen datang, halo Kak, baru pertama kali ke sini Kak. Misalnya konsumennya ya baru pertama kali. Iya, baru pertama kali. Oke Kak, kita tuh punya menu spesial Kak. Spaghetti kita itu pakai ini, pakai ini, pakai ini. Kakak mau cobain nggak? Oke, misalnya dia tertarik gitu. Oke, saya mau cobain spaghettinya. Terus Kak, minumnya mau coba es kopi susu kita nggak? Es kopi susu kita itu gini, 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 gini. Mau atau enggak? Misalnya, mau nggak Kak? Oh mau, saya mau cobain juga. Dan akhirnya kita di scriptnya itu tambah, Kak kalau mau snacknya juga nggak Kak? Nanti bisa sambil buat nungguin makan beratnya nih Kak, kita ada croissant segala macam. Jadi penawaran yang tadi tuh, itu teman-teman bikin skripnya. Skrip opsi 1 misalnya suggestive selling utama apa, menu ditulis tuh menunya apa yang direkomendasikan, nanti dikasih add-on-nya apa, dikasih cross sellingnya apa, dikasih upselling-nya apa. Misalnya spagettinya mau dipakein topping sosis gak tambahan Kak, mau ditambahin ekstra keju atau enggak Kak gitu, dan lain sebagainya. Nah itu teman-teman bikin skripnya, skrip suggestive selling-nya, agar apa? Agar ketika kita nih punya kasir baru atau kita mungkin sebagai owner yang langsung jadi kasir, lupa nih apa yang mau kita tawarin konsumen, kita udah tahu nih. Kita harus nawarin apa aja. Jadi buat SOP dialognya. Nah, teman-teman, kalau selama ini biasanya makan di sebuah tempat dan di drive sama kasir, kamu cobain ini enggak, kamu cobain ini enggak, mau cobain ini enggak, dan akhirnya closing tuh. Nah, itu adalah inisiatif dari brand tersebut untuk meningkatin efisiensinya teman-teman. Biar orang itu sekali belanja itu sesuai dengan apa yang kasir inginkan. Nah, nanti teman-teman bisa nih kasih reward nih buat kasir yang sukses untuk closing dengan suggest utama ini selama 1 bulan berapa kali closing gini. Nanti dapat bonus misalnya gitu-gitu sebagainya. Nah, itu juga bisa tuh jadi inisiatif atau bikin kompetisi. Siapa yang dalam 1 bulan ini berhasil closing dengan suggest utama dengan efisi sekian dapat bonus apa segala macam. Nah, itu bisa. Tinggal teknisnya diatur aja. Ini target isi kalau satu konsumen 1 orang ya. Kalau misalnya satu PC itu kan bisa 2 isinya, bisa 3 orang gitu. Itu tinggal disesuaikan aja. Ngomongin suggestive selling, dimana beli produk sesuai dengan efisi yang kita target. Lalu untuk mensupport suggestive selling, kita bisa menggunakan yang namanya upselling dan cross selling. Nah, kita coba pahami dulu upselling dan cross selling itu apa sih. Jadi upselling itu adalah cara atau strategi menawarkan kepada konsumen agar konsumen itu membeli dengan volume lebih besar, volume lebih banyak, ukuran yang lebih besar, atau quality yang lebih tinggi. Contohnya, kalau french fries ada ukuran small, bikin ada ukuran medium dan large. Misalnya burger ada yang ukuran small, bikin ada yang ukuran medium. Nasi ada yang porsinya normal, ada yang porsinya misalnya Portugal gitu, porsinya double. Atau nasi ada yang porsinya, ada yang bentuknya nasi putih, ada yang bentuknya nasi uduk, ada yang bentuknya nasi merah dengan tingkatan harganya masing-masing. Nah, itu sebenarnya inisiatif untuk upselling. Kalau di coffee shop biasa ya, Kak mau tambah extra shot espresso, atau Kak mau tambah, atau mau susunya mau diganti nggak dengan susu oat atau susu kedelai gitu yang vegan, misalnya seperti itu. Nah, itu inisiatif untuk melakukan upselling. Ada idenya apa aja nih, saya coba kasih teman-teman contekan idenya. Ada beberapa ide dan sebenarnya banyak banget ide upselling itu. Misalnya upsize nasi dari ke porsi bakul, misalnya dari porsi satuan ke porsi bakul, nasi putih ke nasi merah, ke nasi uduk, atau teh dengan gelas yang raksasa atau jumbo, pilihan susu yang beragam, pilihan biji kopi, apa misalnya yang full Arabica misalnya dengan harga yang lebih mahal, upgrade sambal misalnya dengan level cabai sekian ke level cabai sekian, upsize mangkok. Nah, ini
mangkoknya bisa yang kecil, yang gede, yang besar gitu, atau mie ayam dengan porsi sedikit, sedang atau banyak. Itu banyak banget sebenarnya inisiatif yang bisa teman-teman lakukan. Contohnya kalau kita tadi ke spaghetti ya, spaghettinya mau porsi small apa medium itu juga bisa. Nanti kalau ekstra-ekstra ntar di cross selling. Nah, di sini kita coba bahas yang cross selling. Kalau cross selling bedanya sama upselling itu adalah kalau upselling itu membesarkan, menambah volume, menambah value. Kalau cross selling itu menawarkan yang belum konsumen beli. Misalnya kalau nawarin, jadi gini, secara definisi ini ya, taktik menawarkan kepada konsumen agar berpeluang membeli tambahan menu lain atau menambah add-ons lain dari yang sudah dipesan. Misalnya burger, mau tambah kentangnya nggak Kak? Atau eh, cemilan misalnya nugget, mau tambah es krimnya dan lain-lain. Kalau kita balik ke contoh spaghetti tadi, misalnya mau tambah ekstra sosis nggak Kak? Mau tambah ekstra keju nggak Kak? Nah itu biasanya untuk add-on selling atau cross selling tadi ya. Add-on selling bisa masuk di cross selling juga. Idenya ada apa aja buat cross selling? Nah ini cukup banyak kalau cross selling. Misalnya di kasir ditaruh cemilan-cemilan, ditaruh kerupuk-kerupuk yang dimana ini tuh orang pas lagi mesen bisa sambil ngambil, atau pas lagi mau bayar bisa sambil ngambil, atau ada produk take away yang ditaruh di kasir. Kalau rumah makan Padang bikinlah misalnya rendang dalam bentuk pack gitu. Dimana Kak, oke udah makan di sini dia bayar kan, mau rendangnya mau kita ada yang kemasan take away loh Kak, ini bisa tahan bulan gitu misalnya kalau ditaruh di kulkas. Nah, itu kan jadi satu ide untuk melakukan cross selling ya, naikin EPC tuh, misalnya udah makan di sana berapa, terus kita tawarin produk yang bisa di take away juga. Ada juga melakukan merchandise, ada yang istilahnya ngasong ya, ngasong itu kita lagi makan tiba-tiba ada yang keliling, Kak mau tambah gorengannya enggak, Kak mau tambah rujak enggak, Kak mau tambah misalnya es kelapa enggak. Nah itu dia sambil keliling ke meja-meja. Bisa juga dengan add-ons ya. Add-ons itu tambahan topping dan lain-lain, atau tambahan makanan penutup, tambah dessertnya mau nggak Kak sekalian gitu, misalnya es krim durian dan lain-lain. Terus juga biasanya ya yang paling sering banget kita lihat di sekitar kita, misalnya makan bubur ayam terus ada tusukan sate. Terus juga kalau kita makan di rumah makan Padang ada kerupuk kulit, nah yang ditaruh di meja. Nah itu sebenarnya ide-ide dari cross sell. Dan ya tadi ya ide-ide ini itu bisa untuk menaikin efisi dan memperkuat tadi suggestive selling kita. Apa aja yang perlu disiapin kalau ingin upselling dan cross selling? Pertama disiapin dulu opsi menu yang dapat di-upsell. Misalnya oke dari spaghetti tadi apa nih yang bisa kita tambahin sebagai upsellingnya? Apa yang bisa kita jadiin add-ons-nya? Terus nanti tinggal teman-teman buat target dan hitungan nih untuk meningkatkan efisi sekian, berarti targetnya harus ngelakuin apa namanya upselling berapa kali, harus ngelakuin cross selling berapa kali. Dan jangan lupa untuk melakukan yang namanya training dan jadikan SOP untuk kasir selalu menawarkan, merekomendasikan upselling dan cross-selling. Atau kalau perlu bikin copywriting-nya, dibikinin skripnya gitu. Jadi kasir tahu nih setiap bertemu dengan konsumen apa yang harus ditawarkan. Menawarkan dengan merekomendasikan ya. Jadi nanti ada don'ts-nya juga. Kombinasikan juga upselling dengan cross-selling. Nah, ini ada don'ts-nya nih. Berdasarkan kasus yang sempat rame belakangan ini ya, ada yang konsumen merasa tertipu. Nah, jangan sampai teman-teman gitu ya, memaksakan upselling dan cross-selling dan akhirnya konsumen tidak nyaman. Jangan memaksa, terus jangan sampai nggak ngeliat antrian nih. Cuma teman-teman bayangin lagi ngantri panjang, tiba-tiba di upselling, cross-selling bertubi-tubi, akhirnya kan bete ya, apalagi kalau udah kelaparan. Dan jangan pernah mengelabui konsumen untuk teman-teman mau achieve target upselling dan cross-selling. Jujur aja gitu, upsellingnya berapa, mau atau enggak gitu. Jangan sampai kita mengelabui konsumen. Dan terakhir, jangan sampai terlihat nggak antusias gitu, karena ujung-ujungnya nggak bisa closing. Nah, itu teman-teman strategi, mungkin tadi ada 4 strategi untuk naikin PC dan 4 strategi, 3 strategi untuk naikin efisi yang bisa teman-teman lakukan di outlet bisnis kulinernya. Mudah-mudahan bisa menambah insight dan bisa teman-teman langsung praktekin di bisnis kuliner masing-masing. Ingat ya rumusnya, sales itu adalah
PC, naikin PC-nya, atau naikin EPC-nya, atau naikin kedua-duanya. Itu mungkin sharing yang bisa saya kasih di sore hari ini, dan kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Sudah sharing nih, materinya luar biasa banget ya. Nah, tadi juga dijelasin, jangan lupa TC kali EPC. Nah, itu tuh jangan lupa banget tuh ya untuk pembisnis kuliner. Dan tadi menarik juga tuh di akhir Mas Syarif bilang jangan mengelabui konsumen. Nah, pasti teman-teman di sini pernah nih ngerasain dikelabui oleh ini pedagangnya gitu. Jadi kita di upselling tapi kita nggak tahu nih harganya berapa dan lain-lain. Terjebak nih di saat kita mau bayar, taunya harganya meledak nih, harganya terlalu mahal gitu kan. Akhirnya kita kesel dongkol kan, jadinya marah gitu. Tapi mau gimana lagi, harus bayar. Akhirnya menimbulkan citra yang tidak baik, citra yang jelek ke produk, ke brand ya. Dan akhirnya mereka bisa merekomendasikan ke orang-orang untuk tidak ke situ. Nah, jangan sampai kan teman-teman akhirnya berujung ke sales yang jatuh. Oke. Nah, terima kasih nih Mas Syarif udah sharing-sharing juga. Mungkin untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung chat di kolom Zoom chat atau bisa langsung diskusi nih. Misal pengen diskusi ada di bisnis teman-teman nih lagi ada trouble nih atau lagi ada kesulitan, bisa langsung diskusikan dengan Mas Syarif nih. Kita kasih waktu juga untuk teman-teman bisa langsung open mic, dan jika berkenan open cam juga boleh seperti itu. Nah, mungkin sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, saya ingin bertanya nih. Jika case-nya kayak tadi nih Mas, kita brand teman-teman nih melakukan upselling tapi yang mengelabui nih Mas. Nah, itu kan udah berdampak buruk nih ya ke brand ya. Nah, itu gimana nih Mas untuk menanggulangi hal tersebut yang sudah terjadi nih. Nah, baiknya gimana nih Mas? Boleh di-share. Oke, saya coba jawab ya. Kalau misalnya nih kita masih target misalnya ke karyawan kita untuk ngelakuin upselling berapa dan cross selling berapa gitu dalam satu hari atau dalam satu transaksi. Tapi karena biasanya nih kejadian-kejadian gini biasanya kalau saya perkirakan ya mungkin karena hari itu dia belum achieve target, akhirnya memaksakan dan akhirnya ya itu ya tadi konsumen merasa terkelabui. Mindset yang harus kita punya pertama di awal kali adalah kita melakukan suggestive selling, kita melakukan cross selling dan upselling. Sebenarnya kita itu pengen membantu konsumen kita supaya konsumen kita itu bisa mendapatkan penawaran terbaik yang bisa dia dapatkan. Jadi mindset pertamanya gitu, itu dulu gitu. Misalnya ketika mereka datang ke outlet kita itu adalah mereka mendapatkan menu teroptimal yang bisa kita berikan ke mereka. Kita sebenarnya membantu mereka. Jadi mindset utamanya itu adalah kita membantu merekomendasikan konsumen kita gitu biar dapat experience terbaik gitu. Sehingga jangan sampai nih kita melakukan tadi hal-hal yang outputnya itu adalah kalau konsumen merasa mendapatkan experience terbaik kan berarti outputnya adalah mereka harusnya senang ya makan di kita dan akhirnya pengen mau balik lagi ke outlet kita gitu dengan dapat experience yang sama. Kalau outputnya adalah mendapatkan experience yang buruk, berarti perlu kita evaluasi. Yang pertama yang harus kita lakukan ke internal kita dulu ya, sebelum kita nanti akhirnya ngobrol dengan konsumen kita yang ngerasa udah kecewa. Pertama kita evaluasi dulu. Sebenarnya SOP yang kita udah gunakan untuk melakukan suggestive selling itu gimana sih? Apakah memang terlalu memaksa ataukah enggak gitu. Dan kalau memang ternyata terlalu memaksa, nah itu perlu kita evaluasi secara skripnya, secara produk yang ditawarkan, dan lain sebagainya. Dan kalau memang dilihat ternyata oke, ini implementasinya yang salah, nah kita harus ngelakuin yang namanya training ulang nih ke karyawan kita untuk mereka itu nggak boleh melakukan upselling dan cross selling yang melewati batas sehingga konsumen merasa tertipu atau merasa terkelabui.
Itu yang perlu kita lakukan, review SOP-nya, yang kedua training ulang. Kalau dirasa ini ternyata karyawan kita yang terlalu mungkin inisiatif, tapi kadang-kadang inisiatif karyawan kita kan ada yang dampaknya baik, ada yang dampaknya kurang baik gitu, karena dia nggak tahu. Nah itu kita harus training dan kita kasih tahu. Kalau ternyata memang sengaja untuk menjelekkan citra brand kita, si karyawan kita, ya ini harus ada. Nah itu untuk inisiatif internalnya dulu. Kalau inisiatif eksternalnya ya balik lagi kita harus yang melakukan apa istilahnya ya, penanggulangan secara personal kepada konsumen kita yang merasa dikecewakan, dan ya kita sebagai brand ya meminta maaf atas ketidaknyamanannya gitu, dan kita coba tawarkan opsi-opsi agar konsumen kita itu at least merasa brand ini bertanggung jawab terhadap apa namanya experience yang dia dapatkan ya ketika dia merasa experience yang tidak baik gitu. Nah, itu kita memberikan komplimen, itu bisa salah satunya, atau kita berikan komplimennya macam-macam, bisa berupa produk atau penawaran untuk berikutnya datang lagi dengan diskon dan lain-lain gitu. Jadi inisiatifnya agar bekas apa ya istilahnya experience buruk ketika datang ke kita coba kasih hal yang lebih benefit gitu kepada mereka gitu. Dan kalau memang itu terlanjur sudah menjadi pembicaraan publik, mau nggak mau kita melakukan yang namanya ya public relation strategi ya. Kita coba kasih komitmen kita kalau kita akan mengevaluasi sistem yang sudah ada dan memberikan experience terbaik kepada konsumen, dan ini komplain ini akan menjadi masukan yang pastinya membangun untuk brand kita. Nah, itu inisiatif dari segi public relation strategi gitu. Nah, itu ya balik lagi sebenarnya ke internal kita sih akhirnya. Mindsetnya ketika melakukan executive selling itu adalah kita memberikan experience terbaik, kita membantu konsumen kita mendapatkan experience terbaik ketika dia datang ke sini secara optimal mungkin gitu. Tapi kalau ketika mereka menolak, ketika mereka merasa tidak nyaman, ya jangan dipaksa gitu. Tapi balik lagi ke kita merekomendasikan aja gitu. Intinya sih di situ sih Mas Aldi. Oke, baik. Jadi kita harus mentraining lagi nih ya karyawannya. Karyawan teman-teman ternyata melakukan upsellingnya dengan cara yang salah karena mereka mengejar targetnya, itu perlu dievaluasi, atau bisa jadi ternyata targetnya terlalu tinggi nih, seperti itu. Jadi teman-teman karyawan jadi ingin mengejar target tapi ternyata malah berdampak buruk ke brand teman-teman. Oke, nah saya ingatkan kembali untuk teman-teman foodpreneurs yang ingin bertanya, teman-teman bisa langsung taruh pertanyaannya di kolom Zoom chat ya. Nah, sambil menunggu lagi, saya ingin bertanya nih Mas Syarif. Nah, teman-teman di sini kan semua pasti ini ya yang punya offline tuh udah pasti punya online store nih. Karena dengan perkembangannya zaman nih, apalagi di saat COVID kan, semua beralih ke online yang akhirnya membuat semua teman-teman foodpreneurs itu yang mempunyai offline store pasti memiliki online seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah apa sih penyebab pendapatan online naik tetapi yang offline menurun? Seperti itu. Nah, gimana nih cara untuk mengatasinya agar kira-kira online dan offline ini seimbang seperti itu, ataukah apakah tidak mungkin jika online dan offline seimbang seperti itu? Boleh dijawab Mas. Oke. Nah, ini kita ngomongin konsep jualan di online delivery ataupun di offline delivery ya. Offline outlet gitu. Offline itu bisa dine in, bisa take away. Kalau misalnya konsep minuman tuh biasanya banyak tuh outletnya yang dipakai buat take away aja. Nah, kalau kita ngomongin dua konsep ini, sebenarnya kita ngomongin yang namanya sales channel ya. Di mana sales channel ini adalah tempat-tempat yang bisa kita optimalkan sebagai lahan kita menciptakan sales. Gitu. Apakah teman-teman satu sales channel, apakah cuma mengandalkan online delivery saja,
misalnya yang Ghost Kitchen ya, atau teman-teman dine in aja satu sales channel gitu. Kalau teman-teman masih di tahap itu, berarti teman-teman masih di tahap ya punya satu sales channel. Kalau teman-teman udah mulai punya 2 sales channel, ada yang online dan offline, berarti teman-teman semua punya 2 sales channel atau multi channel sales gitu. Teman-teman udah mencari opsi atau potensi lain untuk berjualan. Terus Mas, baiknya gimana ya kalau kita jualan itu punya satu sales channel aja atau 2? Ini saya coba jabarkan secara luasnya dulu ya. Baiknya, saya suka analogiin gini, terutama setelah pasca pandemi ya. Kalau teman-teman jualan itu ibaratkan sebagai keran, teman-teman lagi ngumpulin air di sebuah wadah dari satu keran misalnya. Oke, keran itu kita namakan dine in. Tiba-tiba COVID menyerang nih. Teman-teman cuman mengharapkan keran dine in itu bisa mengisi, tapi COVID menyerang dan akhirnya mampet karena ada pembatasan dan lain-lain. Akhirnya mati gitu. Tapi kalau teman-teman punya satu keran yang namanya dine in dan ada keran lain yang namanya online delivery, gak cuma di situ, ada keran lain yang namanya big order. Ini mainannya catering, mainannya B2B dan terus ada keran lain lagi, misalnya teman-teman tadi ya B2B misalnya, B2B dengan istilahnya jualan roti, kita jualan roti dengan kafe lain yang mau beli produk roti kita. Ada B2B, terus ada marketplace, ada TikTok Live, lain-lain. Nah, kalau misalnya satu aja keran yang keganggu, seenggaknya masih ada keran-keran lain yang bisa meng-backup teman-teman gitu. Nah, itu analogi simpelnya dari multi channel sales ya. Baik atau enggak, semakin banyak itu semakin baik sebenarnya, karena peluang yang bisa digarap akan semakin baik. Tapi yang harus kita pikirkan adalah fokusnya itu di mana dulu gitu. Sekarang udah oke, pandemi sudah diakui sebagai endemi di mana orang udah mulai lebih leluasa dan lain-lain. Online delivery dengan offline, kalau kita lihat trennya sekarang, kalau saya yang ngelihat trennya itu adalah bangkitnya offline store atau bangkitnya tempat-tempat yang memang bisa dibeli secara dine-in. Sekarang trennya lagi di sana, dan online delivery itu sudah menemukan market utamanya mereka. Orang-orang yang beli online delivery karena promo tuh udah mulai menghilang, tapi mulai ketemu nih, oke, ada orang yang memang secara habit akan selalu beli di online delivery. Jadi secara kita brand, kita harus pertama melihat nih siapa sih sebenarnya market dari online delivery itu sebenarnya, dan akhirnya kita harus memenuhi ekspektasinya mereka, mulai dari produknya harus gimana, mulai dari packagingnya harus gimana, mulai dari harganya pun kita sesuaikan. Dulu mungkin kita masih ngelihat ya brand-brand yang jualan produk itu murah-murah banget atau harganya hampir sama kayak di offline delivery-nya, offline store-nya, dine-in-nya. Tapi dengan sekarang di online delivery itu udah menemukan market aslinya seperti apa, ini harga yang murah-murah ini harus aware gitu. Kenapa? Karena bisa kita lihat ya, ngelihat biaya ongkir itu oke lah biasa. Oke, orang ngelihat biaya admin itu biasa gitu. Jadi harganya tinggi pun asalkan kualitas yang dia dapatkan, asalkan produk yang dia dapatkan itu setimpal dengan harga yang dia keluarkan, nah itu pasti ada marketnya. Nah, kalau ngelihat persentase baiknya gimana sih Mas? Online delivery-nya apakah lebih tinggi, apa offline dan in-nya lebih tinggi? Ya kita balik lagi ngelihat tren yang ada sekarang itu gimana. Kalau saya bilang, tren sekarang yang banyak itu adalah tren dine-in, sehingga banyak outlet itu, orang bisnis kuliner itu berbondong-bondong untuk buka offline store gitu. Dan juga di offline store-nya dioptimalin jumlah kursinya, jumlah misalnya buka tutup tokonya gitu dioptimalin. Nah, terus akhirnya online delivery-nya gimana? Tetap jalan gitu. Tadi yang saya bilang, balik lagi ke target TC yang mau kita capai.
Nah, ini si sales channel ini kan itu impact-nya adalah TC gitu. Oke, dengan kapasitas store yang kita punya, berapa nih kita bisa cover TC-nya? Oke, dengan online delivery kita mungkin di pandemi itu cukup tinggi, tapi akhirnya mengalami penurunan. Nah, itu harus kita barengin nih. Kalau online delivery-nya turun, oke, offline-nya kita optimalin dengan jumlah kursinya, dengan jam bukanya, dan atau mungkin kalau ternyata online delivery-nya ternyata secara minatnya tinggi, nah ini kita harus support nih promo-promo yang bisa kita ikutin agar traffic online delivery-nya itu tetap terjaga. Nah, sehingga apakah lebih baik online dan offline, sebenarnya balik lagi ke bisnis modelnya teman-teman. Kalau sekarang kayak bisnis modelnya kayak brand-brandnya Hungry, ya mereka akan optimal ngikutin promo-promo yang dilakukan di online delivery. Kenapa? Karena memang bisnis modelnya mereka yang mengarahkan ke sana. Dan akhirnya produknya di branding sedemikian rupa agar harga yang dikeluarkan memang cukup besar tapi worth it gitu secara produk dan brand yang dibelinya. Jadi memang benar-benar disesuaikan aja Mas Aldi gitu ya dengan brand kita. Misalnya, oke, kita fokus di online delivery, kita fokus di dine-in gitu. Online delivery itu sebagai salah satu channel aja untuk naikin TC-nya gitu, untuk cover kekurangan TC. Tapi beda sales channel akan beda lagi strateginya ya. Ntar kalau kita main di catering, nah itu beda lagi strateginya. Kita harus punya tim sales, kita harus punya flyering khusus nih, marketing tools-nya nih, flyering atau paket-paket khusus yang emang kita sasar untuk channel catering misalnya atau channel big order misalnya. Seperti itu Mas Aldi. Oke, menarik ya. Jadi untuk teman-teman nih yang punya offline dan online, nah tadi itu bisa jadi masukan juga buat teman-teman. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir nih, Mas Syarif. Nah tadi kan kita banyak membicarakan strategi-strategi marketing ya. Nah ini oke. Nih, bagaimana nih Mas agar kita melakukan strategi marketing tetapi tidak merusak value dari produk atau brandnya nih. Nah, karena ada beberapa strategi marketing yang akhirnya bisa merusak juga ke brandnya seperti itu. Nah, mungkin sebetulnya sudah Mas Syarif spill sedikit-sedikit sebelumnya, mungkin sekarang bisa lebih diperjelas sedikit lagi gitu. Oke, silakan Mas Syarif. Oke. Nah, ini salah satu hal yang lagi saya lakuin juga sekarang. Kebetulan saya juga lagi bantu sebuah brand ya. Mungkin kalau teman-teman lihat dari strategi nambah TC atau dari strategi nambah EPC tadi, saya nggak nyebutin sama sekali soal diskon ya. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau kita sudah terjebak sebagai brand yang suka ngasih diskonan, itu di benak konsumen ya udah yang ketanam itu. Ketika kita udah ngilangin diskonnya, tek aja udah orang udah biasanya nggak nganggap brand kita itu ya oke, brand yang memang value-nya itu secara kualitas tinggi. Dari aktivasi-aktivasi yang saya lakukan, saya selalu meminimalisir yang namanya memberikan diskon. Sekalipun saya memberikan diskon biasanya nggak lebih dari 10% biasanya. Kalau setiap aktivasi misalnya saya ngelakuin local store marketing gitu, saya ada aktivitas dengan teman-teman misalnya komunitas lari. Komunitas lari itu suka tuh kalau start sama finish di coffee shop yang lagi saya pegang. Nah, itu saya biasanya ngasih benefit ke mereka itu nggak lebih dari 10% secara diskon gitu. Kenapa? Agar mereka itu ada di benak mereka itu oke, brand saya itu adalah brand yang memang secara kualitasnya memang worth it gitu. Secara harganya worth it, secara produknya worth it gitu. Makanya balik lagi strategi-strategi yang dilakukan adalah strategi yang memang mengoptimalkan orang itu untuk mendapatkan balik lagi experience tertinggi di brand kita. Kenapa? Karena kalau orang udah ngerasa brand kita itu oke, worth it kok kalau belanja berapa aja, orang itu dengan sukarela kok nge-spend uang sebanyak mungkin di brand kita. Karena ngerasa produk kita, experience yang kita kasih, service yang kita kasih itu memang worth it gitu dengan uang yang mereka keluarkan.
Beda halnya kalau kita dari awal oke lah produk biasa-biasa aja dan kita mainnya di harga aja terus. Wah, itu kalau ada yang jual serupa dengan harga yang lebih rendah, udah loyalitas konsumennya akan dengan mudah untuk bergeser. Jadi balik lagi teman-teman ya. Brand kita itu bergantung dengan bagaimana kita mengedukasi konsumen kita nih. Pengen dikenal sebagai brand yang seperti apa. Apakah brand yang memang selalu mendiskon, di mana nanti kalau kita udah nggak mendiskon mereka akan udah melupakan brand kita, atau gimana kita mau dikenal seperti brand yang seperti apa gitu. Nah, strategi-strategi yang saya tadi sharing adalah kebanyakan itu adalah strategi yang memang bisa langsung diimplementasikan terutama sama orang operasional yang ada di lapangan. Jadi simple dan memang langsung bisa dilakukan, dan itu karena titik kuncinya adalah di tim operasional outlet. Nah, ini balik lagi ke service yang diberikan orang-orang outlet, quality produk yang bisa kita sajikan ke konsumen. Quality itu bukan berarti harus produk yang mahal ya, tapi bahan baku yang memang sesuai dengan standar yang udah kita setting sesuai dengan ekspektasi konsumen gitu, konsumen kita. Gitu. Karena kualitasnya target market misalnya ses A, ses B, ses C itu beda-beda ekspektasinya gitu. Kalau ses A yang pastinya quality secara kualitas yang terjaga, produk yang memang sesuai kualitas. Misalnya mereka jual 60.000, gimana sih nasi goreng yang dijual ke orang yang berani beli 60.000 sama orang yang oke sekarang ada yang beli nasi goreng di harga 12.000, pasti beda secara persepsinya mereka masing-masing. Nah, itu yang harus kita sesuaiin gitu dengan target market kita. Jangan sampai kita punya target market yang berani jual murah, berani beli murah, tapi kita jor-joran nih pengen kasih kualitas harga tertinggi. Bisa jadi di benak mereka nggak ngeh gitu. Merek margarin yang kita pakai apa gitu, atau aroma margarin yang kita pakai itu gimana gitu. Bisa jadi nggak jadi concern utama mereka, jadi disesuaikan aja dengan target marketnya. Ya balik lagi ya tadi, kira-kira gimana nih strategi marketing agar tidak menurunkan value. Ya pertama kita pengen mengenalkan brand kita itu seperti apa dulu gitu. Kalau kita pengen dikenalkan dengan brand yang murah, ya itu gampang banget diduplikasi sama orang. Makanya di Foodies itu suka banget sharing yang namanya wow factor atau yang namanya killer product, di mana brand kita ini tuh punya identitas tersendiri yang susah banget diduplikasi sama orang lain. Kalau diskon, kalau promo itu gampang banget diduplikasi. Jadi banyak kok value-value lain gitu, wow factor lain yang susah banget diduplikasi sama brand lain agar itu punya identitas kita doang. Jadi untuk menjaga value-nya di situ sih Mas Aldi ya, agar brand kita itu sulit diduplikasi ya, harus punya wow factor, punya killer produk, di mana produk ini cuma bisa ada di kita, atau servisnya yang punya wow factor gitu, servisnya cuma ada di tempat kita gitu, kualitas produk dan lain-lain. Oke, nah terima kasih banget ya Mas Syarif atas sharing-sharingnya di sore hari ini. Akhirnya nih teman-teman entrepreneur, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak Mas Syarif atas sharing ilmu dan insight-nya yang tentu saja sangat berguna untuk teman-teman di bisnis kuliner. Nah, Foodies juga berterima kasih kepada teman-teman foodpreneurs yang sudah mengikuti sesi di sore hari ini. Saya juga ingin menginfokan di sini ada segmen baru di mana nanti salah satu dari foodpreneurs itu update mengenai progres bisnis kulinernya untuk teman-teman foodpreneurs yang progres bisnisnya ingin direview dan dievaluasi oleh mentor. Teman-teman bisa mengisi link yang sudah di-share di kolom Zoom chat. Nanti akan berkesempatan mempresentasikan bisnisnya. Progresnya bisnisnya seperti apa, ada kendala apa, dan nanti langsung dievaluasi dan diberi tanggapan oleh mentor, nanti diberi masukan seperti itu teman-teman. Oke, langsung aja bisa klik link yang sudah di-share di kolom Zoom chat di bit.ly/presensi. Mohon maaf, jangan lupa juga untuk presensi di bit.ly/presensi SBK 2023 yang telah di-share juga di kolom chat. Nah,
tidak terasa kita sudah sampai di penghujung sesi online grup mentoring Sekolah Bisnis Kuliner sore hari ini. Semoga insight yang diberikan oleh narasumber kali ini menjadi pembelajaran, inspirasi, dan bekal yang bisa digunakan untuk pertumbuhan bisnis kuliner teman-teman semuanya di sini. Nah, mungkin ada closing statement dari Mas Syarif untuk teman-teman foodpreneurs untuk agar tetap semangat. Oke, closing statement saya adalah mungkin yang saya sharing di hari ini adalah strategi-strategi untuk menambahkan insight ya. Yang pastinya teman-teman harus lebih rajin lagi nih nyelesain 150 video SBK yang sudah tersedia, dioptimalkan lagi pembelajarannya dan langsung dipraktekin di bisnis kuliner. Dan jangan lupa nih, Foodies punya sebuah segmen di mana teman-teman bisa update progres bisnisnya selama mengikuti sesi SBK ini, dan pastinya dari segmen progres bisnis ini teman-teman bisa langsung loh dikasih insight yang memang spesifik terhadap progres bisnisnya. Jadi semua fasilitas yang disediakan selama program SBK ini jangan lupa untuk dioptimalkan, seperti mentoring tiap minggunya atau sesi progres bisnisnya. Jadi dimanfaatkan, yang pastinya teman-teman kan udah mengeluarkan istilahnya investasi ya untuk belajar di SBK ini. Jadi dimanfaatkan seoptimal mungkin pastinya. Oke, baik. Terima kasih Mas Syarif. Terima kasih teman-teman foodpreneurs. Sampai jumpa kembali di sesi minggu depan. Maju terus bisnis kuliner Indonesia.